Batur pemerintah setempat dan yang saya cintai para jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengucurkan rahmat kepada kita semuanya dan juga yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semuanya. Salawat seiring salam semoga senantiasa terlimpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya, sahabatnya, termasuk kita umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat Allah lah kita bisa merasakan adanya kasih dan sayang di antara kita. Karena yang selain Allah atau yang dinamakan makhluk itu selain Allah, ini semua membutuhkan rahmat kasih sayang Allah. Bukan hanya manusia, termasuk hewan, pohon-pohonan, batu-batuan, semuanya ini sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Maka Allah mengutuslah seorang Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata mengutus wahai Muhammad melainkan untuk membawa dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, kemudian alam itu apa dan siapa alam itu? Yang selain Allah itu alam. Nah, contoh kemarin terjadi kemarau yang cukup panjang. Ini semua manusia sudah banyak yang sangat membutuhkan air. Nah, termasuk pohon-pohonan di hutan yang ada di rumah kita, di taman bunga kita semua, ini meminta kepada Allah agar segera diturunkan rahmatnya melalui hutan. Ngadulah penyahukai ketetangkalan minta ke Allah. Wah, ketetangkalan ini ada tasbih ke Allah. Nah, jangankan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, itu pohon-pohonan ketika bertemu dengan Rasul semua membaca salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Maka kalau jangan sok ngomong di tanggal kayu, sok ngomong di batu, angkat terserah, kita terseres. Namun Nabi Sulaiman dia bisa diskusi dengan semua makhluk. Yang kotor bisa ngobrol, yang manuk bisa ngobrol, bahkan bahasa Nabi Sulaiman arti hewan. Yang katakan bisa ngobrol dengan Nabi Sulaiman karena mukjizat
lamun ngobrol tentang kayu, ngobrol jeung batu, ngobrol jeung kebon, ulah diganggu. Itu sudah tanda-tanda. Nah pas begitu Allah menurunkan hujan, itu pohon-pohonan dalam hanya hitungan jam langsung seger jadi rindang kembali. Nah kemudian termasuk hewan-hewan juga banyak yang berkicau dekat ke rumahnya asbeh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu kodok di lapangan ramai eta terzikir ka orang dengar di kawasan Lampung. Urang berbahasa Lampung, bahasa hewan, bahasa Jerman berzikir dengar. Contoh lain orang berzikir ka Allah, ya masyarakat sekitar tu paham menjadi berzikir ka Allah yang biasa. Benar. Orang kita mengajar zikir. Zikir itu ada zikir makhluk, ada zikir ghair makhluk. Kalau zikir makhluk, la ilaha illallah, Allah, itu zikir makhluk. Yang ghair makhluk seperti orang ngaji, zikir, sholat, zikir, baca Quran juga zikir. Cuman ghair makhluk. Nah termasuk manusia kebutuhan airnya terpenuhi karena Allah mengutus malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Air berpikir ini bisa mulai. Nah bersyukur kepada Allah karena dengan rahmat Allah semua makhluk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu. Nah termasuk kanjeng Nabi setiap kali dakwah mengajak pada umat itu diiringi dengan rahmat Allah Subhanahu. Kata Allah di dalam Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum," maka disebabkan rahmat Allah engkau Muhammad jadi lemah lembut dalam bicara terhadap mereka kaum-kaum kamu. Nah ini kami Rasul awak tersebut bahasanya belum pernah kawal Rasul menyakiti orang lain, belum pernah kawal Rasul memprovokasi umat, belum pernah kawal Rasul memecah belah umat, belum pernah kawal Rasul itu mendomba atau menyakiti perasaan orang lain. Itu Rasulullah. Nah sehingga semua kalangan diterima, petani diterima, pedagang diterima, kalangan para ulama diterima, penyesuaian di dalam penyampaian bahasa. Contoh diulang Presiden Soekarno ngobrol di petani, bahasa anak dan petani, ngobrol pedagang saya masyarakat, ngobrol pebisnis saya bisnis, ngobrol kiai ngobrol kiai. Ada orang ngobrol petani saya bisnis motor, bisnis mobil atau goyang betul. Jadi cerita jatuh sampai sepeda aja, orang cerita mau mobil sekian, motor sekian, Allah hadir menyakiti hati orang terus. Nah kenapa kekayaan kita bukan untuk pamer, bukan untuk pesona, tapi untuk kebutuhan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disitu Rasulullah dakwah diterima karena bahasanya lembut. Maka kalau sekarang walaupun pakai jubah udah ngaku turunan Rasul, ketika dakwah membawa perang, memperkait-kaitkan bangsa yang
jelas bukan dunia Rasulullah dan bukan akhlak Rasulullah. Apa ngomong serempet menjatuhkan martabat para ulama Nusantara ketua Wali Songo. Maka sekarang Robi Ta'alumnya dibubarkan. Al Habib bilang dakwah lewatkan diorang karena sudah menyakiti perasaan. Ya baik semua yang berjuang nenek moyang dia tapi terus di jalur pahlawan nasional keturunan itu ada juga semacam contohnya di Ponegoro, Mbah Hasyim Asy'ari itulah asli Indonesia. Kenapa diklaim oleh nenek moyang mereka? Nauzubillah ini maka pada akhir zaman berkacau, saling klaim beribut, kiriman masuk mengandung sendiri. Nah, jadi kita ini mau diinjak-injak. Kemarin datang kaum Sohimnya komen Jokowi anti-Islam. Justru datang Rohingya itu nanti mau menguasai sebagian wilayah Indonesia karena ada yang modalin. Contoh Malaysia, dia minta jatah tanah sekian ribu meter agar bertempat tinggal di situ. Tapi yang dibawa tidak ada sama sekali keislaman. Maka akhirnya Jokowi Jokowi anti-Islam kekalian nauzubillah min dzalik. Terus di daerah mana Madura, Surabaya itu berapa ribu meter tanah diisi oleh kaum dari Yaman. Ya aku punya. Bahkan situ Arab Surabaya. Ada orang dari Muhyiddin sing ada. Kalau kita mengatakan tidak cuma jaga akidah kita kembali ke bapak Al-Quran, berkumahan, beragama kumahan, beribadah. Berhati Tuhan karena tidak tahu politik. Nyawana politik oportunis. Politik bakrok orang mengadui bahwa hukum yang tetap politik bakal kumaha kalau memiliki itu harus semua ini karena ulama tidak mau berpolitik karena sudah jadi korban politik. Kurang kalau terkait dengan penampilan ada bomba wadulah lihat dulu karena dia kadang-kadang ada kemauannya. Maka dengan adanya rahmat Allah sekarang para putra keturunan Wali Manten Wali Songo bangkit untuk membebaskan Indonesia dari para penjajah jilid yang kedua. Saya Pak. Nah kemudian dengan adanya nikmat Allah kita diberikan nikmat sehat panjang umur. Nah sehingga kita bisa masuki tahun 2024. Walaupun di dalam catatan bertambah umur, tapi hakikatnya orang mengurangi umur. Di dalam mahfuz seseorang masa hidupnya 60 tahun. Kemampuan melalui. Nah ketika masuk ke tahun 2024, usianya pada malam hari ini sudah 59 tahun 360 hari. Jemaah Allah. Lama ayat umur 59 tahun 360. Sedangkan tahun Masehi 365 tinggal 50 umur. Nah maka sekarang kita introspeksi diri sebab ya zaman
Sekarang banyak gempa-gempa yang melanda Indonesia, bahkan di luar negeri. Curah hujan Semarang, Labuan, itu gempa alam yang berbahaya sekarang yang menggempakan kita. Ada Imam Mahdi muncul. Untuk Indonesia obatnya ilmu benar. Lalu kiai asal asal kami dia umat Islam. Imam Mahdi wali Allah. Mual menawar Imam Mahdi, namun dari menawari mata kelainan Imam Mahdi punya wali kelak. Ya, ngade masuk dengan YouTube. Imam Mahdi itu adalah al-muntazar yang sangat dinanti-nantikan. Nanti ketika Imam Mahdi sudah muncul ke dunia, boleh kita meninggalkan mazhab yang empat, beralih ke mazhab Imam Mahdi. Cuma orang jangan Imam Mahdi berselahir apa jangan di mana lahirnya dari Pakistan. Nah kita wajib akidah keyakinan. Nah kemudian Imam Al-Mahdi itu adalah mujtahid mujaddid, yaitu mujtahid pembaru di dalam Islam, termasuk al-mujtahid. Nanti keadilan akan menurut dari Sabang sampai Merauke, bahkan mendapat gelar Ratu Adil. Wahmat berkuasa bukan Ratu Adil satu pinggir itu hanya ocehan bohong. Nah kemudian dari mana ini Imam Mahdi? Dari Sayyidah Fatimah, ibunya dari keturunan Sayyid Abbas, yaitu dari Sayyidah Fatimah, putra dari Sayyidina Hasan. Itu Imam Mahdi. Muhammad Qasim bin Abdul Halim. Beda kan? Kok bisa begitu? Jangan Pakistan dulu ada yang namanya Mirza Ghulam Ahmad, ngaku Rasul, ngaku Nabi, banyak pengikutnya. Yang mengakui Mirza Ghulam itu adalah seorang Nabi akhir zaman. Coba meyakini wali NII meyakini. Nah sekarang dulu sebelum dimati pula Dr. Zaid naiknya naik dari Pakistan hebat, tapi kesini banyak penyimpangan. Hanya kalau dari kualitas Qasim Imam Mahdi Pakistan kebanyakan. Imam Mahdi karena Muhammad bin Abdullah bukan Abdul Qadim. Kata Nabi Mahdi itu namanya sama dengan namaku, akhlaknya bicaranya sama dengan aku, cuma postur tubuh berbeda. Yang kosongnya adalah Nabi Aslamah menyuruh Nabi bil khuluq di dalam budi pekertinya, Nabi Khati bukan dalam bentuk postur tubuhnya. Di pipi kanan Imam Mahdi ada tali anak atau lesung pipi. Wa'inahu karena kotoran duniani, kedua matanya berintan mutiara yang bersinar. Nawari nyorot-nyorot akan kosmon buta. Benar? Betul. Maka tidak sesuai. Nah kalau kita wajib akan datang Imam Mahdi, cuma nanti waktunya berbarengan dengan Nabi Isa AS. Imam Mahdi asli. Ini Rasulullah namanya jangan sampai ada kita kena gempa. Nah dari Imam Mahdi ini yang akan membunuh raja bareng-bareng dengan Isa. Kita akan keluar Imam Mahdi keluar. Nah di ada itu
Allah ciptakan yaitu matanya satu, tertulis di antara kedua matanya tulisan kafir jelas, tidak ada muncul tulisan kafir. Setiap yang membaca dari jauh dan dekat itu terbaca. Nah, di bawahnya tertulis ini dengan suara paru bagi orang yang mengajar dan akan celaka orang yang taat kepada ajar. Dajjal surga dan neraka. Cuma yang dilihat oleh manusia surga itu neraka, yang neraka itulah surga. Nah, Dajjal ini membunuh banyak manusia. Saya berkata, anak Rabbukum wal A'la, aku Tuhanmu yang maha dihormati. Kumpul kabeh dan segala penduduk manusia berdatangan menghampiri Dajjal. Nah, disitulah Dajjal nanti akan muncul yaitu di negeri Isfahan. Isfahan kota ketiga di bagian negara Iran. Nah, di situ sekarang sudah ada yang sedang menyambut Dajjal, itu Yahudi Isfahan. Jumlah 70, ciri khasnya memakai toya bisa yaitu peci Nasrani. Itu 70. Nah, nanti disambut oleh Yahudi Israel berjumlah tentaranya 160.000 itu tentaranya. Nah, dari Iran Isfahan menuju Irak dalam waktu 60 hari dan Isfahan menuju Dimishq itu sebagai ibu kota Iran. Sampai ke sana masuklah ke Baitul Maqdis ke Palestina. Yosulah sejarah itunya. Nah, pas masuk ke Palestina terjadilah peperangan, banyak yang dibunuh dan yang ditawan. Nah, ketika kejadian seperti itu, huru-hara perang, kemudian banyak yang ditawan. Nah, disitulah muncullah seorang laki-laki yang bernama Mahdi. Ada orang tahu atau orang Palestina tahu Imam Mahdi, cuma Mahdi mana? Nah, sifatnya Imam Mahdi ini di pipi kanan ada tanda lesung pipi kempot sedikit. Di antara kebalikannya ada tanda-tanda sebab Imam Mahdi itu sama dengan Rasul. Sebelum diturunkan diutus ke bumi, dibedah oleh Allah, dibersihkan dengan membuat dibedah dengan. Nah, kemudian setelahnya berkumpul semua ini jamaah muslimin muslimat, dia datang kepada Imam Mahdi mengajukan permohonan agar memerangi Dajjal. Masuklah ke Dimishq. Nah, setelah masuk ke Dimishq, ke Iran, ke Irak, maka turunlah Nabi Isa bin Maryam. Itu cerita benar cerita dari YouTube. Yaitu di menara yang sangat putih. Nah, bertemu dengan Imam Mahdi di Masjid Bani Umayyah yaitu di Syam, Syria. Nah, disitulah sholat berjamaah Nabi Isa menjadi makmum, Imam Mahdi menjadi imamnya. Pas begitu sedang sholat, muncul Dajjal dengan para pasukannya. Nah, disitulah bertemu Dajjal dengan Nabi Isa, langsung dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah terbunuh Dajjal, maka Nabi Isa menguasai dunia secara keseluruhan dari ujung kulon, ujung wetan, bahkan tidak membiarkan di permukaan bumi agama selain agama Islam, Yahudi, Kristen, oleh Isa di bawah. Maka para Kristen mau terkawin menikah kembali aku Nabi Isa. Nah, kemudian oleh
yasiru dina kullu, semua agama beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi timbul keadilan di lautan di daratan. Nah kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam 40 tahun di muka bumi, Nabi Isa menikah dengan seorang istri dari negara Iskilan, punya putra 2, langsung bisa berangkat ibadah haji ke Baitullah, pulang dari ibadah haji, ziarah ke makam Nabi Muhammad, terus sakit sampai wafat di Madinah, dimakamkan di samping kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diceritakan setelah Nabi wafat, Imam Mahdi yang melanjutkan yaitu kepemimpinan dunia. Semua adil keadilan ketika. Nah kemudian Imam Mahdi sampai kepada negeri Kufah, yaitu di Basrah, wafat. Setelah wafat, nah di sini banyak manusia yang mungkin cuma ada bintik-bintik mau yang berkata, maka Allah mengutus rihan thayyibah, angin yang wangi harum. Nah angin ini itu mencabut ruh nyawa orang-orang yang beriman. Nah yang tersisa hanya syirarun nas, semua manusia durhaka. Nah kemudian disitulah Allah membuka pintu, yaitu Ya'juj wa Ma'juj, tembok Ya'juj wa Ma'juj, keluar semua yang ada di permukaan bumi ini dimakan oleh Ya'juj wa Ma'juj, pohon-pohonan habis, kemudian batu-batuan habis, lautan, bengawan diminum sampai kering semuanya oleh Ya'juj wa Ma'juj. Masih panjang ceritanya, paling intinya kita wajib percaya Imam Al-Mahdi akan muncul dan Nabi Isa berbarengan. Berarti yang sekarang Imam Mahdi palsu, Nabi Isa dan keluar. Nah terus selanjutnya kita masih dalam pembahasan sholat. Wa quriya kasrasi wa man bikin makruh sholat ngabukakeun sila memakai peci makruh. Bahkan dalam keterangan para ulama, ketika seseorang terbuka kepalanya melewati 40 rumah, itu hukumnya fasik, digunakan saksi. Fasik. Wa kibin termasuk membuka kakak orang terbuka makruh. Contoh orang pakai samping tapi kakak tertutupan, pakai kaos tutupan doang makruh. Wa tibaun dia makruh pakai selendang diberikan karena dada. Sholat tapi kita sholat berikan dada. Makruh intinya. Nah atau kita ini sunahnya begini. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Lalu diberikan itu makruh terkecuali memang panjang sholatnya diberikan kita makruh, tapi orang yang diberikan makruh. Ada aturannya dalam agama. Nah kemudian walau min fawqil gamis, walaupun di saluran baju gamis diberikan karena berbagai makruh. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tidak boleh seseorang menarik kembali sorbannya bila mana jatuh illa li'uzrin, terkecuali karena uzur. Cuma di sini
itu tidak membatalkan sholat dan menggunakan sholat itu sunnah di dalam sholat. Orang bersolat sholat ala ijma' Allah tahu itu kalau disebut Allahu Akbar mulai coba kia marah, tapi lebih bagus dibiarkan aja kalau kita tidak tahu caranya. Nah kemudian waktunya sholatun mudafati hadis dimakruhkan sholat telah menahan kentut menahan BAB. Mana contohnya kita sholat pengen kencing, pengen buang besar atau pengen kentut, nah itu makruh. Karena ada hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li'anna tuhilu bil khusui, dan karena ketika sholat kita nahan kencingan kentut, nahan hayang modal eta wal khusus bahkan imam para ulama menyampaikan pendapat. Nah kalau dengan sebab menahan kencing, menahan buang besar, menahan kentut di dalam sholat, kehusuan sholat kita maka batal sholatnya. Saja terisi batal. Wa yusanu lahu tafriqu nafsi qabla sholati di sunat, dan orang mosong dan ate orang ini sholat. Nah sebelum kita sholat, kosongkan hati kita dari urusan duniawi. Kosong Allah. Sehingga dalam sholat kita ingat dunia, khusus hanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Walifatatil jamaatu, walaupun harus ketinggalan sholat berjamaah. Para ulama jamaah dari luar biasa, walau berjamaah tapi urusan hati kita masih ingat dunia, sholat nak mau diterima sana yang berjamaah. Wa laisa khul qabila taqafihi wa tidak bahwa terkecuali. Nah ini kita sedang sholat, ini tengah-tengah sholat secara tiba-tiba ayam ngising, secara tiba-tiba pengen kentut, nah secara tiba-tiba pengen BAB. Nah itu mah tidak harus menghentikan sholat, dilanjut aja ketika memang waktu sudah waktu maghrib, waktu asar tinggal 5 menit lagi kita sholat, nggak ada kayak ngising, langsung ke sholat atau henti langsung ke sholat, dan itu langsung ke sholat kalau memang waktunya sudah mepet. Tapi kalau waktu masih luas, orang bersolat kayak ngising, ayam gini, ayam gitu, batalkan gitu kedua saja ketinggalan sholat berjamaah. Wa iqra'u fi dunia tahrumi anu dimaksud dicontoh ke orang sholat nahan hadas, nahan kentut, nahan BAB, nahan kencing, ialah ketika adanya itu ketika takbiratul ihram. Kurang takbiratul ihram. Terus rakaat pertama ayam ngising atau ayam gitu kita rakaat. Tapi dalam 2 rakaat itu mah dilanjut namun sampai bisa. Wa yamari aqra wa taruni pasangan wa adatnya atau di sholati. Jadi sarwa kenal hukum zaman takbiratul ihram sholat
ditahan bisa di sholat sok yang ditundai kekatakan ini sedikit eta makruh sholat kurang mau kali turun sholat ditahan padahal biasanya menesekian menit yang ditundai kurang waktu sholat itu benar mulai ngisi kurang waktu sholat ngisi heula ayat ini heula kurang tahan-tahan ini pernah bulan berjamaah waktu ayo wae aya ngisi los pas macam bismillah ya mesti baru ada ngisi. Nah kemudian waktu qabi'ati ta'amin wa syarabin yastaqulil makruh sholat ayat kadaharan ayat inuman anu memang kau diurang nama kang fikih termasuk untuk sholat berjamaah ketika kita sudah lapar pengen makan atau sudah melihat makanan atau baru dimasak udah waktu sholat berjamaah itu pikiran supaya rusuk artinya atau bersolat bekerja nampak memandikan karena termubah keluar di dapur udah bersolat di kebawah atau percuma sholat ada seperti apa dinaduk atau es sholat itu ada yang benar-benar disebut. Nah makanya kita kalau ngikutin ulama enak ibadah itu oke bukan tentu orang sholat bukan agama yang membuat repot tapi kita yang merepotkan agama nanti. Nah kemudian yang berikutnya sholat kami akan diadrati to'am ini sumber hadis sahih sempurna jamaah sholat tapi balik ayat kadaharan ayat inuman anu kahobinya kurang bersolat digigireun ayat apa digigireun ayat anggur ayat santan madu eta teu sampurna sholatna sebabnya dibaca kata nah dari hadis Nabi besar sholat cuma oleh para ahli tafsir ditaruh bukan biasa cuma sholat kami akan bersambung sholatnya. Nah alamat yang nur dikaliran besar dan masalah bukan biasa cuma sebatas makruh sholat tidak sempurna. Kembali fikih meninggal berat nenek sholat itu dari agama. Nah kemudian wala sholat berpapasan dan besar tersambung sholat mendepan nahan anas nahan kiri nahan isi hadis mati wa akhirnya sholatul fitri ibunyanin sama sholat di jalan penuh dengan bangunan di sholat berjamaah di Monas ada begitu sholat Jumat di Monas bari demo ngajian Nabi minum itu makruh untuk apa ada masjid sholat di jalan nah karena dia kitabnya beda pegangannya beda kalau sunnah pasti sarua labariadan terkecuali ia sholat di jalanan tapi barang yang tidak ada bangunan bukan tempat lewat umum lamun tempat lewat umum lewat mobil motor dipakai sholat hukum makruh. Nah kemudian wamut dimaksud makruh sholat di tempat bea cukai atau tempat kantor pajak makruh haram. Wabiman barati sholat makruh di kuburan anu terjelas di kuburan mesti gali apa rencana
Apakah dia sholat menghadap ke kubur, atau di atas kubur, atau di samping kubur, itu makruh. Terkecuali ada tempat khusus, setiap makom keramat ada sholat yang terpisah dari makom, itu masalah. Gimana orang yang ada berkuburan atau di kiri atau di luhur, itu makruh. Nah kemudian yang berikut tahun sholatu wallahu a'lam bishawab. Silakan.